Rafiq bisa di full screen? Ini siapa yang maju ini? Saya Bapak, cuman sinyal saya nggak stabil, jadi saya minta tolong sama Bu Rafiq untuk yang screen share. Ya, nggak nama Anda siapa? Oh iya, Muhammad Rizky Aulia Bapak. Ya. Saya melanjutkan yang kemarin. Pak Rizky dari Kalimantan ya? Dari Kalimantan Selatan ini betul Pak? Bukan Bapak. Jadi? Saya di Malang, cuman sinyal saya nggak stabil. Oh iya. Silakan. Ya, melanjutkan yang kemarin sudah atau telah sampai di subbab empirisme logis dan pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan tertentu khususnya gimana Bapak? Chapter 18 Bapak. Yang empirisme logis dan gerakan yang terikat. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan-pertanyaan tertentu khususnya menyangkut empiris logis. Penilaian apa yang mungkin dibuat seseorang, berapa banyak yang dapat disimpulkan dari kesan indera seseorang atau data pengalaman. Apa yang dimaksud dengan makna dan verifikasi? Bagaimana seseorang dapat melanjutkan melalui analisis untuk memperjelas bahasa? Apa implikasi dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini? Next, Bro Fi. Bro Fi. Menurut Immanuel Kant, yang memiliki pengaruh kuat pada pemikiran modern, ada proposisi analitik yang predikatnya terkandung dalam konsep subjek. Misalnya, manusia itu fana, rumput itu hijau. Predikat hanya menyatakan sesuatu yang terkandung dalam bias makna subjek. Ada juga proposisi sintetik yang tidak dapat dibuat dengan menganalisis subjek pernyataan. Misalnya, arloji ini berwarna emas. Persepsi ada beberapa yang pro, yaitu sebelum pengalaman. Misalnya, setiap peristiwa memiliki sebab dan proposisi prion diperlukan dalam pemikiran kita. Namun, mereka tidak dapat diverifikasi oleh persepsi indera. Kemudian next, Bu Rofi. Kemudian menurut E.J. Ayer yang menggabungkan analisis filosofis Inggris dan positivisme logis, tidak ada penilaian sintetis sebelum pengalaman. Hanya ada dua jenis makna dalam pernyataan yang menyampaikan pengetahuan atau yang bisa disebut benar atau salah. Yang pertama ada pernyataan analitik dari proposisi, di mana validitas hanya bergantung pada definisi istilah atau simbol yang terlibat. Contohnya yang sangat baik terutama ditemukan di bidang matematika dan logika. Misalnya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian yang kedua, yang jenis kedua, ada penegasan atau penolakan pertanyaan fakta. Pernyataan sintetik di mana verifikasi empiris dimungkinkan. Semua proposisi tersebut yang memiliki konten faktual
didasarkan pada persepsi indera atau relevan dengan beberapa pengalaman aktual atau mungkin. Menurut pendekatan ini, sebuah pernyataan adalah faktual jika dan hanya jika itu dapat diverifikasi secara analitik atau empiris, diperiksa melalui pengalaman indera. Next, Profi. Profi, next. Sudah muncul, Pak. Sudah. Oke. Kemudian E.J. Ayer juga membuat perbedaan antara rasa kuat dan rasa lemah dari prinsip verifikasinya. Dia berkata akan terlihat bahwa saya membedakan antara pengertian kuat dan lemah dari istilah dapat diverifikasi, dan bahwa saya menjelaskan perbedaan ini dengan mengatakan bahwa suatu proposisi dikatakan dapat diverifikasi dalam arti istilah yang kuat jika dan hanya jika kebenarannya dapat dipastikan secara meyakinkan dalam pengalaman, tetapi itu dapat diverifikasi dalam pengertian yang lemah jika mungkin bagi pengalaman untuk menjadikannya mungkin. Next, Bu Rofi. Kemudian Ayer juga berbicara tentang fungsi filsafat, bahwa tidak boleh berusaha untuk merumuskan kebenaran secara spekulatif atau untuk mencari prinsip-prinsip awal atau untuk membuat penilaian a priori tentang validitas keyakinan empiris. Dia harus pada kenyataannya membatasi dirinya untuk karya klarifikasi dan analisis. Dia juga mengatakan bahwa proposisi filsafat tidak faktual tetapi linguistik dalam karakter, yaitu mereka tidak menggambarkan perilaku fisik atau bahkan objek mental. Mereka mengungkapkan definisi atau formal konsekuensi definisi. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa filsafat adalah departemen logika. Next, Bu Rofi. Karena tugas menambah pengetahuan kita tentu jatuh ke salah satu dari berbagai ilmu pengetahuan. Apa tugas filsafat? Menurut pendekatan ini, kaum empiris logis cenderung menjawab bahwa tugasnya adalah analisis logis bahasa, terutama bahasa sains. Perhatian diberikan pada logika simbolik dan teori tanda atau simbol. Menulis tentang empirisme logis, Herbert Feigl mengatakan bahwa filsafat dapat membawa kita ke arah tentang cara berpikir yang lebih dewasa, pemikiran yang memiliki karakteristik keutamaan, kejernihan dan konsistensi sains, keterujian dan kecukupan, ketepatan dan objektivitas. Membedakan gerakan ini dari jenis empirisme dan positivisme sebelumnya yang mengatakan bahwa gerakan ini menekankan pengajaran sistematis masalah makna melalui analisis logis bahasa. Kemudian next, Bu Rofi. Para empiris logis yang membatasi pengetahuan pada fakta-fakta yang dapat diamati dan hubungan antar mereka membuat penyangkalan
yang agak menyeluruh. Mereka tidak akan menerima sesuatu sebagai faktual yang tidak dapat diverifikasi oleh pengamatan empiris berdasarkan ilmu pengetahuan. Tesis metafisik yang menegaskan bahwa ada pengetahuan tentang realitas yang melampaui dunia sains dan akal sehat dikesampingkan. Sebagian besar tradisi utama filsafat ditolak dan konsep-konsep seperti keberadaan, realitas, Tuhan, dan tujuan keberadaan manusia dihilangkan atau dikatakan sebagai masalah yang tidak berarti. Next, Bu Rofi. Demikian pula etika normatif keluar dari gambar. Ayer mengatakan, dengan mengatakan bahwa jenis tindakan tertentu benar atau salah, saya tidak membuat pernyataan faktual, bahkan pernyataan tentang keadaan pikiran saya sendiri. Saya hanya mengungkapkan sentimen moral tertentu, dan manusia yang seolah-olah menentang saya hanya mengungkapkan sentimen moralnya, sehingga jelas tidak ada gunanya menanyakan siapa di antara kita yang benar, karena tak satu pun di antara kita yang menyatakan proposisi asli. Sekarang kita dapat melihat mengapa tidak mungkin menemukan kriteria untuk menemukan validitas penilaian etis, karena mereka tidak memiliki validitas objek sama sekali. Jika sebuah kalimat tidak membuat pernyataan sama sekali, jelas tidak ada gunanya menanyakan apakah yang dikatakan itu benar atau salah. Ekspresi murni ekspresi murni dari perasaan yang tidak dapat diverifikasi untuk alasan yang sama, karena mereka tidak mengungkapkan proposisi asli. Next, Bu Rofi. Meskipun tidak ada yang ingin memberikan refleksi apapun tentang pencapaian luar biasa dari berbagai ilmu pengetahuan, banyak orang akan mempertanyakan upaya dari pihak positivisme untuk membatasi pengetahuan dengan cara yang jelas. Tampaknya menggabungkan skeptisisme menyeluruh sehubungan dengan kepercayaan agama positivis dan filsafat spekulatif dengan penerimaan hampir dogmatis dari temuan ilmu-ilmu tersebut. Pada bab 7, chapter 7 menunjukkan bahwa ada keterbatasan metode yang digunakan oleh ilmu pengetahuan. Oke, next, Bu Rofi. Belum muncul ya, Pak? Belum. Baik, selanjutnya adalah evaluasi empirisme logis. Analisis filosofi dan positivisme logis tidak identik seperti yang telah kita lihat
Meskipun beberapa orang berbicara tentang mereka sebagai satu kesatuan, ada beberapa perbedaan antara analis dan di antara positivis. Kami menggunakan istilah empirismologis dalam arti luas untuk mencakup semua ini erat gerakan-gerakan terkait. Semua bersifat empiris dan anti metafisik dalam makna, meskipun mereka berbeda di antara mereka sendiri dalam poin penekanan. Kami akan mengajukan pertanyaan, beberapa di antaranya berlaku lebih pasti untuk analis dan beberapa poin positivistik dari jumlah penekanan. Analis yang cermat memiliki cara yang terpusat dalam metode dan pemikiran filosofis empirismologis. Secara keseluruhan telah memberikan beberapa layanan dalam merangsang para filosof untuk memeriksa lebih hati-hati asumsi mereka, bukti untuk keyakinan mereka, dan bentuk di mana keyakinan ini diungkapkan. Bekerja dengan baik dalam logika, matematika, dan bidang terkait. Beberapa orang yang bekerja di bidang analisis filosofis bagaimanapun telah menunjukkan bahwa hasil umum telah mengecewakan. Misalnya, upaya untuk menganalisis orang menjadi data akal atau bahkan perilaku, atau bangsa dan komunitas ke dalam acara, belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Kritikus empirismologis berpendapat bahwa standar evaluasi makna dan prinsip keterverifikasiannya terlalu eksklusif dan sewenang-wenang. Para kritikus ini tidak mau mengakui bahwa prosedur logika formal dan metode ilmiah sementara bernilai tinggi, menghabiskan aktivitas dan jangkauan akal manusia. Jika tidak ada pernyataan metafisik yang diizinkan, asumsi dan pernyataan yang menjadi sandaran positivismologis juga tidak ada artinya. Apakah benar apa yang kita ketahui hanya terdiri dari isi indera? Seorang kritikus mengatakan, Ayer bermasalah dengan sikap verifiabilitas ditafsirkan dalam arti kuat. Prinsip verifiability mengesampingkan menurutnya semua kecuali proposisi secara dasar, namun dalam arti lemah itu tidak cukup positivis karena pengalaman tentu saja relevan dalam arti luas istilah itu untuk beberapa proposisi metafisik. Ini memang adalah dilema di mana positivismologis seperti Hume sebelumnya terus-menerus menemukan diri mereka membuang metafisika ke dalam api dan sains mengikutinya. Melestarikan sains dari api dan metafisika datang merayap kembali. Empirisme logis sejauh ini menegaskan bahwa setiap istilah deskriptif atau faktual harus dinyatakan dalam bahasa sains dan dikonfirmasi oleh pengamatan indrawi, menegaskan doktrin metafisik. Sejauh ini benar, posisinya terbuka terhadap kritik dan ditujukan terhadap materialisme. Hampir semua manusia mengakui dan hidup untuk nilai-nilai tertentu. Tidak semua murni subjektif dan sewenang-wenang. Kebanyakan manusia lebih memilih kebenaran daripada kesalahan. Kesenangan daripada rasa sakit, pengembangan kehidupan daripada kehancuran, keadilan daripada keadilan. Meskipun
tidak selalu dapat diukur secara objektif. Ini adalah ide-ide tampak nyata seperti angka-angka. Manusia tidak dapat hidup bersama dalam komunitas tanpa pengakuan umum tentang urutan prioritas. Di antara nilai-nilai meminimalkan pentingnya atau mengingkari realitas tatanan ini mengarah pada rasa frustasi dan melemahnya tujuan manusia. Oke, kesimpulannya, empirisme logis merupakan istilah dan juga pendapat dari anggota gerakan itu sendiri. Semua filsuf ilmuwan yang menunjukkan kecenderungan anti metafisik atau anti spekulatif realitas atau materialistis, kritis atau skeptis yang jelas, serta semua orang yang telah berkontribusi secara esensial untuk pembangunan instrumen metodologis mereka yang paling penting logika simbolik, gerakan di mana sangat kritis terhadap metafisika dan pemikiran spekulatif dan berpendapat bahwa pengetahuan datang melalui persepsi indera. Empirisme logis menggantikan atomisme logis, di mana atomisme logis sendiri adalah salah satu reaksi terhadap aliran monisme yang kaku seperti itu adalah seperti ayunan pendulum ke pluralisme ekstrim yang terdiri dari sejumlah besar elemen terpisah dan yang tidak terbatas. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke Prof. Prabowo dan Pak Eko. Ya, saya persilakan untuk memberi masukan. Saudara Risa Umami, saya persilakan. Iya, baik Bapak. Masukan, ya. Iya, ini kalau saya melihat dari PowerPoint-nya Pak Izur, sebenarnya sampun lengkap Bapak. Hanya saja mungkin tadi untuk penjelasan yang empiris logis dengan pengetahuan mungkin diperdetail kembali. Yang ini perbedaan atomisme logis, itu mungkin diperjelas kembali. Kalau saya lihat dari PPT-nya, yang lainnya sampun lengkap. Sudah. Nggih, sampun Bapak. Saudara Aprilia Santoso. Iya Bapak. Kalau saya memperhatikan tadi dari presentasi Pak Izur, alhamdulillah sudah lengkap dan Itu bukan masukan, itu bagaimana? masukan itu apa Anda lihat kurang baik, diberi baiknya seperti ini. Memberi masukan itu ada nilainya. Iya, kalau dari presentasinya sudah baik, Prof. Itu kalau yang memberi itu kan misalnya Pak Eko atau menurut baik, atau kalau Anda memberi masukan. Belum ada masukan. Itu belum waktunya nanti.
Saudara Safri beri masukan. Baik, Pak. Eh, untuk PPT-nya Pak Isur, mungkin desainnya itu karena paragrafnya tidak terlalu direnggangkan sehingga sulit. Nggak kayak gitu, PPT-nya kurang jelas, tulisannya kurang jelas, nggak kayak gitu. Ya, masukan terhadap substansi isi masalah ini apa. Baik, Bapak. Oleh karena itu semuanya harus nyimak, saudara itu. Ya. Menyimak buku dan juga jadi Anda tugasnya memberi masukan. Masukan yang baik akan kita apa nilai yang baik. Saudara Muhammad S itu siapa? Punten Bapak Muhammad siapa? Muhammad S. Saya nggak tahu nama. Muhammad Rizky Afnan mungkin gitu. Dia nggak lengkap nulisnya. Ayo beri masukan. Jadi Anda yang memberi masukan, Pak Eko dan saya yang akan bertanya. Ya sudah, kalau gitu silakan Pak Eko untuk bertanya. Ya, terima kasih Bapak. Bisa mendengar suara saya ya Pak. Siapa tadi yang tampil? Pak Rizky ya? Pak Izur, Bapak. Sakit Oh, Bapak. Pak Izur Sakit. ya, Pak Izur. Ya, Pak Izur bisa enggak ya memberikan contoh yang real sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, khususnya mengenai empirisme logis ini terkait dengan bidang pembelajaran IPA. Bagaimana Bapak? Suaranya terputus-putus di saya. Oke, bisa dengar suara saya ya, Pak Izur? J. Halo? Jelas suara saya? Halo. Jelas suara saya? Jelas. Sudah Bapak, sudah. Jelas ya, oke. Anda tadi kan sudah menjelaskan tentang konsep empirisme logis. Nah, sekarang saya minta Anda untuk membuat contoh terkait dengan pembelajaran IPA, mana sih yang termasuk dalam empirisme logis itu? Ayo, silakan. Jadi sebelumnya mohon maaf Bapak kalau misalnya ada kekeliruan dapat diluruskan. Oh, enggak usah ngomong gitu. Kalau- Enggak usah ngomong gitu. Itu udah tanggung jawab. Iya, enggak boleh. Pak Izul itu berarti sudah kalah sebelum bertanding itu. Harus berani Oke, baik. argumentasi Siap. gitu. Ayo, silakan. Jadi begini Bapak, misalnya ada kita secara pengalaman indera, kita juga dapat melakukan observasi atau pengamatan, misalnya dalam salah satu kasus, dan secara observasi kita menyatakan itu dapat melibatkan pengalaman indera untuk mengamatinya. Kemudian juga kita dapat mengesampingkan metafisikanya. Itu sudah termasuk empirisme logis. Hanya itu. Iya, Bapak. Coba sekarang Anda urai, empirisme logis itu ada berapa kata pendukung di situ?
Ada berapa kata, Pak? Ada dua Ada kata, dua kata, ya. dua kata, Ada empirisme, empirisme dan logis. logis. Empirisme itu apa? Empirisme itu sesuatu yang dapat diukur, dapat dijelaskan secara nyata gitu, Bapak. Masuk seperti itu, empirisme. Agak gitulah. Di S1 kan sudah itu. Di slide yang ke-21 ini menarik. Coba Bu Rofiah ditunjukkan slide yang 21. Iya, ini kadang-kadang hanya menjelaskan tapi tidak ngerti maksudnya ini Pak Izil ini. Bu Rofiah, coba tunjukkan slide yang ke-21. Nggih Bapak, masih Ya. kendala sinyal belum muncul. Oke, di situ ada istilah bahasa sains itu menarik sekali itu untuk menjelaskan tentang konsep empirisme. Oke, Pak Izul pernah praktikum ya dalam belajar fisika di Malang. Pernah, Bapak. Nah, apa yang diperoleh dari praktikum itu? Pengetahuan, Bapak. Masa? Iya, Bapak. Kan kita melakukan sebuah percobaan. Kalau misalnya apakah menentukan apakah ini benar atau tidaknya gitu, Bapak. Masa hanya pengetahuan saja. Selain itu, Pengalaman juga, Bapak. keterampilan melakukan Keterampilan juga sesuatu, ya kan, sesuai dengan konsep fisika, sesuai dengan konsep IPA yang Anda ingin temukan, tapi penekanan dalam praktikum itu kan keterampilan. Nah, itulah dikatakan sebagai sebuah empirisme. Jadi sebuah pengalaman, sebuah keterampilan yang dilakukan sesuai dengan bahasa sains. Jadi dalam bahasa sains itu ada proses sains yang harus dilaksanakan. Nah, di situ yang mungkin menjadi penekanan untuk membedakan antara sains dengan non-sains. Jadi kalau kita ini punya aspek empiris, jadi kalau misalnya hanya belajar fisika tanpa ada praktikumnya itu rasanya ya naif, tidak bisa. Kita harus punya pengalaman terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, mengenai logis dan tidak, itu tergantung pada akal, bagaimana itu bisa diterima oleh akal. Sehingga kadang-kadang kalau kita melihat banyak ilmuwan yang selalu meyakini bahwa sains itu harus logis gitu ya. Jadi kalau tidak logis, tidak bisa diterima sebagai sains. Nah, itu yang mungkin perlu untuk diperhatikan Pak Izul ya, supaya lebih yakin, lebih bisa memahami apa yang disampaikan. Mungkin itu Bapak, mohon maaf. Ya, baik. Saya mau sedikit bertanya ya, Pak. Ini bedanya apa dari filsuf Eyor sama David Hume? Gimana, Bapak? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apakah bedanya Eyor dengan Hume? Tadi kan Eyer mengatakan it troubles about the nature of variability. Ya. Interpreted in its strong sense, the variability principle rules out using all that basic proposition, yet in its weak sense. Yang tadi Anda bahas itu. Nah, sekarang kalau David Hume bagaimana? Jadi kalau misalnya di Hume itu Kalau itu seperti apa? ya, kalau menurut David Hume itu implikasi skeptisnya itu masih ada, Bapak. Sementara untuk Eyer itu sudah tidak skeptis lagi. Halo.
David Hume itu tokoh positifistik loh ya. David Hume itu tokoh positifistik, sehingga pada waktu era David Hume itu berbagai variabel penelitian juga di kotak-katik ya, golong-golongkan kemana dan sebagainya, sehingga muncullah metode keilmuan yang sering disebut dengan metodologi ilmiah. Ya. Coba jelaskan metode ilmiahnya David Hume itu seperti apa? Ya, berhenti dulu ya. Ya, coba besarkan ini apa evaluasi empirisme logis ini, tolong dibesarkan. Tulisannya dibesarkan. Yang Ini ya, bisa dibesarkan.
Nggak bisa di zoom lagi Bapak itu. Oh ini sudah ya. Tambah kecil. Dia slideshow saja Pak Bu Rafiah. Nggih, Bapak. Di slideshow saja ya. Nggih, ini messengernya naik turun. Masih belum muncul di Oke, teman-teman. sudah. Coba ditata ini. Coba Muhammad. Halo, sudah. Iya Bapak. Oh iya. Ada bedanya ya, empirisme biasa sama logical empiris. Empirisme yang evaluasi ini ya Pak ya. Kritikus empirisme logis berpendapat. Saya coba ditata itu. Kritikus empirisme logis berpendapat bahwa standar evaluasi makna dan prinsip keterverifikasiannya terlalu eksklusif dan sewenang-wenang. Para kritikus tidak mau mengakui bahwa prosedur logika formal dan metode ilmiah, sementara bernilai tinggi, menghabiskan aktivitas dan jangkauan akal manusia jika tidak ada pernyataan metafisik yang diizinkan. Asumsi dan pernyataan yang menjadi sandaran positivisme logis juga tidak ada artinya. Terus? Seorang ya, halo. Ayo udah dibaca terus. Seorang kritikus mengatakan Ayer bermasalah dengan sifat verifiabilitas ditafsirkan dalam arti kuat. Prinsip verifiabilitas atau variability mengesampingkan. Menurutnya semua kecuali proposisi dasar, namun dalam arti lemah itu tidak cukup positivis, karena pengalaman tentu saja relevan. Dalam arti luas, istilah itu untuk beberapa proposisi metafisik. Ini memang ada dilema di mana positivis logis seperti Hume sebelumnya terus-menerus menemukan diri mereka membuang metafisika ke dalam api, dan sains mengikutinya. Apa Ayer? Sudah ada jawabannya. Sudah ada jawabannya. Ya. Nah, ini ditekuni lah ini jawabannya di sini ya. Ya sudah, lanjutkan ke Iya Bapak. nanti. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Pak Izzy. Iya, salam dulu. Salam. Chapter 19 siapa? Saya Bapak Firdausi Rahma. Mohon izin share screen.
Mohon maaf, apakah sudah terlihat PPT-nya? Ya, sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Firdausi Rahma dengan NIM 001 akan mempresentasikan tentang chapter 19, yaitu eksistensialisme dan gerakan terkait. Adapun daftar isi pada presentasi kali ini yaitu pertama pendahuluan, berikutnya karakteristik dari eksistensialisme yang terdiri dari gerakan protes, diagnosis kesulitan pada manusia, mohon maaf itu terjadi kesalahan penulisan. Lalu berikutnya ada keyakinan pada keunggulan keberadaan, lalu penekanan pada pengalaman subjektif manusia, berikutnya pengakuan kebebasan dan tanggung jawab, lalu ada penekanan pada kelemahan dan ketidakamanan manusia. Yang ketiga yaitu beberapa pemikir eksistensialisme yang terdiri dari eksistensialis sebagai teolog, filsuf yang berkontribusi pada eksistensialisme sebagai ekspresi sastra dan seni, dan yang terakhir yaitu evaluasi eksistensialisme. Para pemikir yang memiliki banyak minat dan sudut pandang yang berbeda disebut sebagai eksistensialisme. Yang pertama yaitu karakteristik eksistensialisme, yaitu apabila ditinjau dari gerakan protes, eksistensialisme adalah pemberontakan terhadap beberapa gambaran filsafat tradisional dan masyarakat modern. Penting untuk memprotes rasionalisme tradisi Yunani atau klasik dalam filsafat, terutama terhadap pandangan dunia spekulatif manusia seperti Plato dan Hegel. Eksistensialisme adalah protes atas nama individualis terhadap konsep akal dan sifat yang begitu kuat ditekankan selama abad ke-18 atau biasanya disebut sebagai abad pencerahan. Eksistensialisme juga merupakan pemberontakan melawan sifat impersonal dari zaman industri atau teknologi modern. Lalu ada melawan... Jangan pemberontakan ya, perlawanan berarti. Oh, ya. Baik, Prof. Perlawanan melawan sifat impersonal dari zaman industri atau teknologi modern, melawan saintisme dan positivisme, dan melawan gerakan massa di zaman kita. Eksistensialisme juga merupakan protes terhadap gerakan totalitarianisme, baik fasis maupun komunis yang cenderung menindas atau menenggelamkan individu dalam kolektif atau massa. Ditinjau dari diagnosis kesulitan pada manusia, yaitu beberapa pendukungnya mengklaim bahwa eksistensialisme sebagai elemen universal dalam semua pemikiran, berupa upaya manusia untuk menggambarkan keberadaan dan konflik, asal mula konflik ini, dan antisipasi untuk mengatasinya. Sebagai gerakan modern, eksistensialisme baru menjadi terkenal pada abad ke-20. Saat abad ke-19 menyebutnya dengan orang yang kesepian dan dipelopori oleh Kierkegaard, Nietzsche, Dostoevsky, dan lainnya menyuarakan protes dan menunjukkan keprihatinan tentang kondisi manusia selama setengah abad terakhir. Ekspresi keprihatinan atas rasa keterasingan manusia dan ketidakbermaknaan telah ada pada diri manusia tersebut. Lalu berikutnya itu ditinjau dari keyakinan dan keunggulan keberadaan. Eksistensialisme adalah penekanan pada keunikan dan keunggulan keberadaan, dalam arti pengalaman langsung batin dari kesadaran diri. Penggerak dasar atau keinginan harus ada dan diakui sebagai pribadi atau individu.
Dengan cara ini, kehidupan manusia dapat memperoleh arti dan makna. Dalam dramanya yang berjudul Caligula, yang mempelopori Albert Camus, memiliki salah satu karakter yang mengatakan atau mengutip, yaitu kehilangan nyawa adalah hal kecil dan saya melihat harus berani melakukannya jika perlu. Tetapi untuk melihat makna hidup ini hilang untuk melihat alasan kita yang ada. Kemudian adalah apa yang tak tertahankan. Seseorang tidak bisa hidup tanpa makna. Eksistensialisme membuat perbedaan yang jelas antara keberadaan dan esensi. Eksistensialis akan membalikkan kalimat dan berkata, dia tidak ada, dia hanya hidup. Eksistensi bagi mereka yaitu kehidupan yang penuh, vital secara sadar diri, bertanggung jawab, dan berkembang. Istilah esensi berbeda dengan keberadaan. Esensi adalah kombinasi dari banyak individu dan mungkin memikirkan sebuah esensi meskipun adanya perubahan pada waktu-waktu tertentu. John Doe mengemukakan, yaitu mereka berpikir bahwa ide atau esensi kemanusiaan adalah apa yang membuat seseorang menjadi dirinya sendiri. Lalu menurut Republic of Plato, karya Plato yang diabadikan, eksistensi adalah tingkatan kedua yang remeh. Entitas yang ada adalah nyata, hanya sejauh mereka memanifestasikan bentuk menjadi esensi untuk melihat dunia sebagaimana adanya. Menurut Jean-Paul Sartre dan beberapa orang lain akan mengatakan bahwa ungkapan eksistensi mendahului esensi, yang mana inti dari gerakan itu, tetapi eksistensialis lain tidak akan bersedia mengatakannya seperti ini. Berikutnya yaitu apabila ditinjau dari penekanan pada pengalaman subjektif manusia, eksistensialisme menentang semua bentuk objektivitas dan impersonalitas sejauh mereka berkaitan dengan kehidupan objektivitas manusia, seperti yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan modern dan oleh masyarakat industri barat. Eksistensialisme sebaliknya memberikan perhatian pada kehidupan batin manusia dan tidak takut introspeksi, sehingga dapat menimbulkan beberapa masalah baru yang unik dalam individualitas dan kepribadian manusia itu, mewakili pemberontakan terhadap semua upaya untuk mengabaikan atau menekan subjektivitas dinamisnya. Eksistensialis menekankan aspek intim, konkret dan dari pengalaman manusia atau yang unik dan pribadi. Mereka cenderung beralih ke bentuk ekspresi secara harfiah dan seni lain yang melalui perasaan dan suasana hati manusia dan dapat digambarkan dengan jelas. Lalu ditinjau dari pengakuan kebebasan dan tanggung jawab, kebebasan manusia dan tanggung jawab bersifat pribadi. Tidak ada kebaikan atau kejahatan selain kebebasan manusia untuk memilih. Jadi manusia diberikan pilihan untuk bisa bertanggung jawab secara pribadi pada dirinya sendiri. Eksistensialisme adalah penegasan tentang pentingnya keberadaan dan keputusan pribadi, bahkan dalam menghadapi interpretasi dunia yang tampaknya menghilangkan makna dan signifikansi. Kebebasan bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan atau diperdebatkan, tetapi kenyataan yang harus dialami. Manusia memiliki kebebasan yang cukup besar dalam jangkauannya apabila dia mau dan mengerjakan tuntutan yang bersifat secara batin
dan mengekspresikan dirinya sendiri atau autentiknya. Lalu penekanan pada kelemahan dan ketidakamanan manusia, eksistensialis juga secara realistis menghadapi kenyataan kelemahan, ketidakamanan, dan keterbatasan manusia. Mereka telah prihatin dengan manusia dengan rasa kecemasan, putus asa, ketakutan, rasa bersalah, kesepian, dan dengan keterbatasan manusia dan kematian. Kecemasan dan pernyataan eksistensialis muncul ketika manusia merasa tidak berarti. Kesedihan dan melankolis mengarah pada keputusan eksistensial. Dan dari krisis ini manusia siap untuk lompatan atau merasakan ke eksistensi otentik yang mungkin datang melalui iman dan ketergantungan kepada Tuhan. Beberapa eksistensialis lain dengan demikian merupakan penegasan tentang pentingnya diri dalam menghadapi frustasi dan sifat impersonal peradaban modern. Lalu beberapa pemikir eksistensialis atau orang-orang yang berkontribusi pada eksistensialis, yaitu eksistensialis sebagai teolog. Soren Kierkegaard 1813 sampai 1850 dianggap sebagai pendiri eksistensialis modern. Masalah utama dalam hidup adalah apa artinya menjadi seorang Kristen untuk menjadi manusia seutuhnya. Dia tidak peduli dengan keberadaan secara umum, tetapi dengan keberadaan manusia. Dia ingin manusia sampai pada pemahaman tentang faktor-faktor sentral keberadaan, jiwa abadi mereka, takdir mereka, dan realitas Tuhan yang berdaulat mutlak. Dia percaya terdapat dua musuh besar kekristenan, yaitu musuh yang pertama adalah filsafat Hegelian dengan spekulasi abstraknya, baik dalam Kartesian atau Hegelian sama-sama cenderung mengarah pada pemiskinan kehidupan dan penekanan pemikiran. Dia menentang orang-orang Protestan yang menafsirkan Tuhan sebagai sesuatu yang dekat di dalam dunia pengalaman, atau Tuhan sebagai mengekspresikan dirinya melalui alam, sejarah manusia, dan kehidupan manusia, filsafat, dan agama. Sedangkan menurut Kierkegaard, kekristenan berkaitan dengan sesuatu yang kekal. Lalu musuh kedua adalah pengunjung gereja konvensional yang menggambarkan bahwa dia hidup dalam komunitas Kristen dan mengira dia sudah menjadi seorang Kristen karena dia melakukan beberapa pekerjaan baik dan merupakan warga negara yang baik. Kierkegaard sangat kritis terhadap banyak hal dalam kekristenan atau kegerejaan pada zamannya, terutama Kristen unorthodox. Menurut Kierkegaard, ada semacam jurang tak terjembatani antara Tuhan dan dunia, Sang Pencipta dan manusia, alam gaib dan alam, dan Tuhan berdiri di atas segala standar sosial dan etnis. Jadi Tuhan menurut Kierkegaard itu adalah tidak ada tandingannya atau bersifat kekal atau abadi. Dalam kutipannya, setiap orang yang belum merasakan kepahitan keputusasaan telah kehilangan makna hidup, betapapun indahnya kebahagiaan hidupnya. Menurut Kierkegaard, iman adalah segalanya. Harus ada ketaatan sepenuh hati kepada Tuhan atau pemberontakan terbuka. Untuk menjadi seorang filsuf adalah benar untuk memahami diri sendiri sebagai makhluk Tuhan yang berdaulat mutlak.
Kierkegaard menggambarkan 3 tahapan jalan di dalam kehidupan. Yang pertama disebut sebagai tahap estetis, yang apabila dijelaskan yaitu merupakan kehidupan manusia alamiah yang hidup dalam kenikmatan indriawi. Yang kedua disebut sebagai tahap etis, di mana manusia pada tingkat ini disebut sebagai manusia universal, atau hanya pada tingkat ini manusia dapat melestarikan keindahan estetika dan tatanan rasional dan sosial. Tahap ketiga dan tertinggi, orang religius menemukan bahwa keberadaan dan melihat dirinya sebagai individu yang berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Menurut kutipan dari salah satu murid dari Kierkegaard, yaitu Kierkegaard menolak kepercayaan pada varietas abadi, serta kepercayaan Plato pada alasan sebagai semacam pandangan kedua. Etika baginya bukan masalah melihat yang baik, tetapi membuat keputusan. Perbedaan penting antara terinformasi dan tidak terinformasi. Keputusan yang masuk akal dan tidak beralasan. Keputusan yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Setelah lolos dari Kierkegaard, namun dia tidak diragukan lagi, karena alasan itu tidak dapat membebaskan kita dari kebutuhan untuk diskusi, dan dia melihat bahwa orang Yunani dan Kristen dan filsafat modern telah mencoba untuk mengabaikan semua fakta penting ini. Di kalangan Protestan, Kierkegaard telah menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang seperti Karl Barth, Emil Brunner, pendukung teologi krisis, dan beberapa kelompok neo-ortodoks di Eropa dan Amerika. Filsuf Katolik Roma Prancis dan teolog awam Gabriel Marcel sering didengarkan di antara para eksistensialis. Meskipun ia telah menolak label tersebut, dia telah menekankan banyak dari keyakinan yang sama, tetapi dia menunjukkan lebih sedikit bukti pengaruh langsung dari Kierkegaard. Pemikir Yahudi terkemuka Martin Buber juga menolak label tersebut dan sering disertakan dalam gerakan. Yang kedua yaitu filsuf yang telah berkontribusi pada eksistensialisme. Yang pertama ada Friedrich Nietzsche tahun 1844 sampai 1900, atau biasa dikenal seorang eksistensialis yang memberikan pengaruh kuat dalam beberapa kisah eksistensialisme. Nietzsche menempati tempat sentral atau menjadi pusat perhatian yang berisi beberapa filsuf yaitu Jasper, Heidegger, dan Sartre tidak terpikirkan tanpa dia. Jadi maksudnya tanpa ada Friedrich Nietzsche, Jasper, Heidegger, dan Sartre tidak akan mengemukakan pendapatnya. Nietzsche memiliki beberapa poin kesepakatan dengan Kierkegaard serta poin ketidaksetujuan yang kuat. Antara lain yaitu keduanya menjalani kehidupan yang tidak bahagia dan kesepian. Keduanya menentang pemikiran rasionalistik abad ke-19 dan sangat memperhatikan kesulitan manusia. Mereka melihat dalam diri setiap manusia sebagai makhluk eksistensial yang hidupnya lebih dari sekedar logika, dan yang terakhir yaitu mereka menemukan banyak yang salah dengan sifat manusia dan menentang apa yang mereka anggap dangkalnya moralitas kelas menengah. Di sisi lain, titik kontras yang tajam menonjol dengan jelas. Nietzsche menyerang kekristenan dan mengatakan Tuhan sudah mati. Dia menentang kekristenan sebagai musuh
akal, dan masalahnya adalah bagaimana hidup sebagai seorang ateis. Sedangkan masalah utama Kierkegaard adalah bagaimana menjadi seorang Kristen. Penekanannya ada pada kehidupan, insting, dan kekuatan yang dia rasa sedang diselewengkan oleh budaya yang tidak sesuai. Dia ingin memberi jalan bagi manusia yang lebih tinggi, manusia super, manusia yang memiliki keinginan untuk berkuasa. Keselamatan terletak pada penciptaan penguasa bumi, dan bukan melalui kekristenan, demokrasi, atau sosialisme. Manusia tidak menemukan nilai-nilainya. Dia menciptakannya dan memproyeksikannya di dunia. Pikiran membangun dunianya dengan memberikan masa fenomena yang tidak berarti bentuk dan keteraturannya. Tidak ada dunia nyata dan permanen, tetapi hanya banyak perspektif manusia secara pribadi. Kontribusi utama Nietzsche adalah untuk menghadapi manusia dengan implikasi keberadaan di dunia, di mana tidak ada nilai dan tujuan yang aman. Pandangan nihilistik ini telah tercermin dalam banyak sastra dan seni yang mengungkapkan rasa putus asa dan tidak berarti dari dunia saat ini. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 mengatakan bahwa kita hanya dapat mengetahui apa yang kita rasakan. Fenomena atau penampakan benda itu sendiri, noumenon atau esensi yang tidak dapat diketahui dipengaruhi oleh Kant dan lainnya, atau sekelompok filsuf yang dikenal sebagai fenomenolog. Di bawah kepemimpinan Edmund Husserl 1859 sampai 1938 berpendapat bahwa kita harus peduli dengan fenomena atau apa yang kita rasakan, serta dengan pola umum kesadaran dan pengalaman. Menurut Husserl, filsuf mengajukan pertanyaan yang salah di bidang pengetahuan. Yang mereka tanyakan yaitu bagaimana kita tahu daripada apa yang kita ketahui. Jalan terbuka untuk pemahaman tentang metode dan pendekatan fenomenologi. Jadi pada pendekatan fenomenologi dimulai dengan subjek manusia dan kesadarannya yang mencangkup pengalaman orang lain dan objek dunia luar untuk mencapai bidang kesadaran murni. Pengalaman sehari-hari dikurung atau terputus, perhatian dihilangkan dari mereka ketika ini dilakukan. Tetapi tetap ada fitur-fitur penting tertentu atau disebut sebagai intuisi esensi dengan ranah pradiberikan atau sebelum diberikan, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang cukup terpisah dari mereka sebelum pengalaman. Fenomenolog bertujuan untuk menghadirkan filsafat sebagai ilmu akar atau akar ilmu yang otonom dan mendasar, yang dapat melayani semua pengetahuan. Metode ini dapat dibedakan dalam titik awalnya dari setidaknya 3 jenis prosedur, antara lain yaitu sains dimulai dengan dunia objektif yang berisi tentang logika formal, yang meneliti tentang implikasi dari aksioma dan prinsip umum tertentu. Lalu ada metode dialektika yang berisi tentang mencoba untuk mengatasi kontradiksi, dan yang terakhir yaitu oposisi dalam beberapa formulasi baru. Esensi intuisi dapat diilustrasikan oleh pengalaman artistik atau puitis yang berbeda dari pengetahuan objektif ilmu pengetahuan alam. Wawasan artistik bersifat langsung dan komprehensif. Reduksi transendental
membawa seseorang kembali kesadaran murninya, atau Husserl menyebutnya sebagai apose atau penangguhan penilaian. Martin Heidegger pada tahun 1889 merupakan seorang murid dari Husserl menggunakan metode fenomenologi untuk mempelajari kesulitan keberadaan manusia. Pertanyaan sentralnya berkaitan dengan kehidupan manusia, dengan keberadaannya di dunia alam, dan dengan realitas tertinggi Kierkegaard. Lalu yang menjadi pertanyaan utama Heidegger yaitu, apa artinya mengatakan aku? Manusia sendiri adalah makhluk yang mampu mempertanyakan dirinya sendiri dan dapat menembus misteri keberadaannya sendiri. Manusia adalah makhluk istimewa yang dapat mengajukan pertanyaan tentang realitas secara keseluruhan. Ketika manusia mempelajari dirinya sendiri, pertanyaan tentang temporalitas, ketakutan dan rasa takut, hati nurani dan rasa bersalah, ketiadaan dan kematian, dan sejenisnya muncul ke permukaan. Tanpa transendensi dan penyelidikan metafisik, pengetahuan dan pembelajaran menjadi akumulasi data yang positivistik atau jelas. Masalah manusia adalah untuk menjadi eksistensialis seperti apa dia pada dasarnya. Untuk memahami realitas menjadi seperti itu, manusia harus hidup dan bertindak, dan melibatkan beberapa keputusan yang tidak dapat dibuat sekali dan untuk selamanya. Karl Jasper 1883 lebih tertarik pada kehidupan yang baik dan pada diri sendiri yang membuat keputusan. Menurutnya, filsafat adalah pedoman hidup yang masuk akal, dan sistem itu tidak akan pernah selesai. Sistem yang dimaksud yaitu adalah perspektif semua pencarian di mana hidup, perasaan, memutuskan bertindak, dan mempertaruhkan itu tidak bisa diabaikan. Sedangkan menurut filosofi Anglo-Amerika, lebih menekankan tentang analisis ketat, logika, dan ilmu objektif sebagai cara untuk memahami kebenaran dan keberadaan otentik yang membuat Jasper melepaskan diri. Jasper berpikir bahwa materi, kehidupan, diri, dan pikiran secara kualitatif berbeda. Namun mereka tidak dapat direduksi menjadi istilah umum apapun. Terdapat 3 bidang yang perlu dipertimbangkan pada menurut Karl Jasper, yaitu kesadaran atau kedirian langsung manusia, komunikasi manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, dan struktur historis moral kehidupan manusia, struktur historis moral kehidupan masyarakat, hukum, keluarga, negara, dan sejenisnya. Dalam diri manusia, kita menemukan diri empiris yang dikondisikan secara historis. Itu dikondisikan oleh latar belakang fisik dan psikologis dan lingkungan budaya kita. Hal ini dipelajari juga oleh sains seperti psikologi. Tetapi terdapat kesenjangan antara temuan psikologi objektif dan pengalaman manusia yang intim tentang cinta dan benci, suka dan duka, aspirasi dan kecemasan. Ada juga diri yang transenden atau otentik yang tidak dapat ditemukan oleh sains. Ada banyak situasi pembatas seperti menahan kondisi lingkungan, penderitaan, dan kematian. Kita juga dapat dibimbing sebagian oleh cinta, iman, dan wawasan. Terobosan diri otentik ke dalam proses historis dan empiris ini memungkinkan pilihan dan kebebasan.
Lalu berikutnya yaitu eksistensialisme sebagai ekspresi sastra dan seni. Semangat pemberontakan, rasa kesulitan manusia, dan penekanan pada pengalaman batin individu diekspresikan dalam bentuk sastra dan seni. Dalam novel dan drama, terdapat filsuf seperti Kafka, Sartre, dan Camus. Apabila ditinjau dalam puisi, terdapat Eliot dan Auden. Dan dalam lukisan terdapat Cezanne, Van Gogh, Picasso, Chagall, dan De Chirico. Sedangkan alam dapat disistematisasikan dan diobjektifikasi. Kehidupan manusia apabila ingin dipahami, penekanan eksistensialisme dalam pengakuan dan memoir atau memori, buku harian dan jurnal pribadi, autobiografi, novel, dan produksi drama. Banyak pria dan wanita sensitif telah beralih ke dalam bentuk sastra dan seni sebagai metode untuk melambangkan apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Jadi, beberapa pria dan wanita menuangkan curahan hatinya yang terjadi selama di dalam hidup mereka dalam bentuk memori, buku harian, dan sebagainya. Penulis dan seniman Jean-Paul Sartre tahun 1905 dikenal karena novel, drama, dan esainya. Karya filosofis utamanya yaitu judulnya Ada dan Tidak Ada pada tahun 1943. Membuatnya diakui sebagai seorang filsuf. Dia banyak mempelajari dari Husserl dan Heidegger dan sedikit dari Hegel, Nietzsche, dan lain-lain. Dalam karya yang pendek dan lebih populer, eksistensialisme adalah humanisme. Dia mengatakan tentang sebuah doktrin yang memungkinkan kehidupan manusia. Sebuah doktrin yang juga menegaskan bahwa setiap kebenaran dan setiap tindakan menyiratkan baik lingkungan maupun subjektif manusia. Ia mengemukakan ontologi fenomenologis yang menekankan keberadaan manusia sebagai satu-satunya hal yang benar-benar kita ketahui. Kesadaran akan sesuatu di luar objek eksternal yang berbeda atau yang berdiri di atas manusia. Tetapi Sartre tidak terlalu peduli dengan area ini. Dia yakin tidak ada esensi tersembunyi di balik hal-hal yang kita alami. Bagi Sartre, meskipun tidak untuk semua eksistensialis, eksistensi mendahului esensi menurut Sartre. Menurut kutipannya, yaitu tidak ada manusia yang melek huruf karena tidak adanya Tuhan yang memiliki konsepsi tentangnya. Manusia tidak semata-mata bahwa dia adalah apa yang dia bayangkan, tetapi dia adalah apa yang dia kehendaki dan dia dapat membayangkan dirinya sendiri setelah sudah ada. Sartre tidak mau membiarkan manusia mendapat dukungan eksternal. Manusia harus mengendalikan sumber daya manusianya sendiri. Tidak ada makna atau tujuan selain dari apa yang dia ciptakan dalam kebebasannya. Bagi Sartre, tidak ada nilai di luar manusia. Nilai-nilai diciptakan oleh manusia dan tidak memiliki dasar objektif atau permanen. Manusia memiliki kebebasan untuk menciptakan dirinya sendiri dan nilainya sesuai keinginan dan tindakannya. Sartre memikirkan sifat tragis kehidupan manusia dalam kesendiriannya.
mengalami ketakutan dan penderitaan, dan dia takut akan ketiadaan dan kematian yang ada di hadapannya. Hidup didominasi oleh kebencian dan perselisihan, yaitu orang asing yang tidak peduli atau musuh yang ingin menguasai atau menguasainya. Tentang paradoks kebebasan, Sartre mengatakan realitas manusia di mana menghadapi perlawanan dan rintangan yang tidak diciptakannya. Tetapi perlawanan dan rintangan ini memiliki makna hanya di dalam dan melalui pilihan bebas yang merupakan realitas manusia. Manusia dikutuk untuk menjadi pembawa bebas beban seluruh dunia di pundaknya. Dia bertanggung jawab atas dunia dan dirinya sendiri sebagai cara untuk menjadi lebih jauh lagi. Tanggung jawab mutlak ini bukanlah pengunduran diri. Ini hanya persyaratan logis dari konsekuensi kebebasan kita. Tujuan perjuangan manusia adalah diri yang lebih ideal dalam arti kepenuhan kesadaran dan keberadaan yang mungkin datang kepada beberapa orang yang bebas dan bertanggung jawab. Namun Sartre mengakui bahwa ini adalah pencarian tanpa akhir. Yang terakhir yaitu evaluasi eksistensialisme. Beberapa perwakilan eksistensialisme yang telah dipertimbangkan terbukti bahwa tidak ada satu filsafat yang disebut sebagai eksistensialisme. Sehingga istilah ini digunakan untuk memasukkan orang-orang yang sangat berbeda dalam sudut pandang dan suasana hati atau sikap. Mereka semua menarik perhatian pada pertanyaan, yaitu apakah manusia itu, apakah arti dari keberadaan, apakah tujuan akhir manusia, bagaimana manusia bisa mencapai keutuhan di dunia ini. Mereka ingin manusia berpikir tentang apa yang terlibat dalam menjadi manusia, pribadi manusia. Para eksistensialis semuanya memprotes penekanan tradisional dalam filsafat, yaitu mereka merasa bahwa sebagian besar filsuf dalam menangani pertanyaan spekulatif dan perumusan sistem telah mengabaikan masalah vital keberadaan manusia. Sosialisasi pengetahuan dan kehidupan cenderung ke arah depersonalisasi manusia, yaitu keberadaan manusia di bumi ini terancam. Pemusnahan manusia, dehumanisasi, dan penghancuran kemanusiaannya, dan nilai moral adalah bahaya yang nyata. Oleh karena itu, makna keberadaan manusia menjadi masalah kita. Eksistensialisme mungkin merupakan ayunan dari rasionalisme yang sangat optimis, yang merupakan produk dari serangkaian kondisi untuk menekankan suasana hati atau serangkaian perasaan sebagai petunjuk untuk memahami kehidupan dan dunia yang berbahaya. Sekian presentasi dari chapter 19. Terima kasih. Ya, baik. Untuk memberi masukan, saya persilakan Bu Kartika. Ada. Iya, Prof. Masukan dari saya tidak ada, Prof. Iya. Saya justru belajar sesuatu ini tadi tentang sejarah kekristenan juga di sini. Tidak ada masukan. Cukup dari saya, Prof. Saudara Rafiatul Aliyah. Nggih, Prof. Aliyah, memberi masukan. Nggih, kalau dari pemaparannya tadi sudah sangat jelas, Prof.
Jadi Mungkin ini apa masukannya di kesimpulan aja. saudara Muhammad Isur Rizki Aulia. Saudara Muhammad Isur Rizki Aulia nggak masuk ya? Masuk, Prof. Cuman sinyalnya jelek, itu ada kirim pesan di chat, Prof. Saudara Pak Eko memberi pertanyaan. Iya, terima kasih. Bapak, ini mohon maaf, sudah bisa keluar. Ya, Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi presentasinya menarik. Cuman mungkin hal penting yang perlu untuk saya konfirmasikan itu bagaimana mengaplikasikan konsep yang disampaikan Bu Risa tadi ya, Bu Risa Umam, betul ya? Bu Firdaus, Bapak. Yang presentasi. Bu Firdausi ya, Bu Firdausi ya. Ya, bisa enggak Iya, untuk Pak. mencontohkan aplikasinya Bu Firdausi dalam Aplikasi pembelajaran terkait itu? eksistensialisme ini, Pak. Iya. Menurut saya karena penjelasan atau eksistensialis itu berupa pemikir yang memiliki banyak niat dan sudut pandang yang berbeda. Mungkin di dalam pembelajaran itu banyaknya model pembelajaran yang bisa membantu peserta didik untuk menuangkan kreasi berpikirnya, keterampilan berpikirnya, mungkin seperti itu, Prof. Dan artinya kalau misalnya kita lihat seperti model yang disampaikan tentang empirisme itu kan jelas ya ada kaitan dengan sains. Nah, apakah esensialisme ini juga ada kaitan dengan sains atau bidang fisika, Bu Firdausi? Menurut Bu Firdausi aja, nggak usah mikir terlalu kemana-mana. Perhatikan definisinya, terus kemudian kaitkan dengan karakteristik pembelajaran fisika misalnya. Kalau ada kaitannya seperti apa? Gimana Bu Firdausi? Ini untung belum ujian lah ini. Kalau ujian nggak bisa jawab. kayak Nah itu teman-teman yang lain ya. Jadi kalau misalnya membuat cipta report itu harus ngerti isinya sehingga bisa menyampaikan sesuai dengan konten dan konteksnya. Yang jelas Bapak Ibu harus punya tanggung jawab untuk bisa mengaplikasikan, bukannya sekedar bisa menyampaikan. Gitu. Ini yang paling penting. dalam pembelajaran sains Dalam pembelajaran sains betul Bapak ini. mana gitu. Ini sampai Bapak ini kurang 1 menit soalnya. Ya, banyak bungkem semua ini. Saya sedikit bingung ini kayak gini. Terus ditanya malah presentasinya sudah baik, ya saya masukkan ya. Ya sudah, waktunya sudah habis juga. Pak Iko ini. Jadi maksud saya itu kalau membuat chapter report itu ada gunanya gitu. Implikasinya terhadap pembelajaran sains gimana.
implikasinya terhadap pembelajaran fisika bagaimana. Sebentar Pak Gis, saya masih ngajar saya telepon Bapak Gis, sebentar saja. Ih, apa tersusun. Sudah, kalau gitu sudah cukup Pak Eko. Iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga selalu sehat ya. Jadi mungkin nanti yang berikutnya Amin. presentasi, tolong juga dibaca isinya, sehingga pada saat dikonfirmasi dengan dikaitkan dengan pembelajaran fisika itu bisa menjelaskan, bisa menunjukkan. Pembelajaran sains, pembelajaran fisika, nah, implikasinya lah apa. Betul, oke Bapak. Saya kan kayak kurang memahami itu. Oke Bapak, terima kasih. Semoga selalu sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Eko.